Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di pertemuan kedua kita hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kebarokahan, dan siap untuk melaksanakan tholaqul ilmi. Teman-teman mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan dalam konteks pendidikan kita. Tempo hari kita membahas tentang sinergi epistemologis manajemen pendidikan Islam dalam modernitas multikultur. Ini dikemas dalam keragaman budaya dan agama. Teman-teman semuanya, di tengah era globalisasi yang menghubungkan kita dengan berbagai budaya dan agama, sangat krusial dan sangat penting sekali untuk mengelola pendidikan secara inklusif. Dengan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada teori saja, tapi juga pada praktik yang nyata, terutama dalam menciptakan harmoni sosial. Dalam konteks digitalisasi, akses informasi yang sangat luas dan interaksi lintas budaya melalui teknologi telah memberikan peluang besar untuk memahami dan menghargai keragaman. Mari kita eksplorasi bagaimana sinergi ini bisa membangun lingkungan pendidikan yang harmonis dan responsif untuk dinamika multikultural, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan saling menghargai di kalangan kita semua di tengah dinamika multikultural. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya, tombol lonceng merahnya, dan like bila berkenan, serta share video ini untuk bisa nantinya tidak tertinggal konten-konten yang menarik lainnya setelah diskusi kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan kita langsung ke materi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam ketemu kembali di materi session kedua, pertemuan kedua di Pendidikan Multikultur, Prodi Manajemen Pendidikan Islam untuk mahasiswa pasca sarjana. Selanjutnya kita langsung beranjak ke materi, namun sebelumnya akan saya jelaskan sedikit permohonan maaf saya, karena apabila nanti terputus slide-nya sekitar 10 menit, ya nanti itu dari teknis sistemnya ya, karena memang hanya mampu mengupload 10 menit, namun nanti akan tetap saya sambungkan karena kita butuh waktu sekitar 30 menit untuk presentasi ini. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman semuanya sehat ya, siap untuk bisa menerima masukan-masukan, tambahan-tambahan keilmuan ini ya, untuk bekal tambahan di masa depan tentang bagaimana menerapkan pendidikan multikultur di program studi manajemen pendidikan Islam. Oke, saya langsung beranjak ke materi. Sekarang saya buka slide-nya. Baik, PPT. Oke, so lanjut. Ya, sebentar. Mohon bersabar. Oke, ya. Temanya tentang sinergi epistemologis manajemen pendidikan Islam dalam modernitas multikultur. Dari subsistem terdahulu telah dijelaskan tentang sinergi epistemologis manajemen pendidikan Islam dalam modernitas multikultur. Namun akan ada penambahan makna ya, bahwasanya tema ini mencakup interaksi antara manajemen pendidikan Islam dan berbagai sistem pengetahuan di tengah tantangan modernitas yang multikultur. Kemudian maknanya adalah ya, fleksibilitas pendidikan Islam yang responsif terhadap perubahan zaman. Nah, dengan mengakui sinergi antara nilai-nilai Islam dan pengetahuan modern, maka manajemen pendidikan Islam dapat merumuskan kebijakan yang relevan, yang berkontribusi pada perdamaian dan pemahaman antar budaya. Jadi seperti itu untuk penjelasan dan makna judul ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya adalah keragaman budaya dan agama. Di sini sudah ada pengantarnya, ada penjelasan, ada maknanya, silahkan dipahami dan dipelajari, dan ada gambar pelengkapnya. Nah, namun walaupun ini sudah ada, saya tetap akan menjelaskan di slide kedua ini terkait dengan pengantar ini ya, terkait dengan penjelasan ini. Saya akan jelaskan kembali maknanya itu, bahwasanya tujuan menganalisis ini ya memiliki dampak keragaman pada manajemen pendidikan Islam.
yang mana melibatkan kajian jika perbedaan budaya dan agama itu mempengaruhi kebijakan pendidikan seperti rekrutmen dan kurikulum. Jadi seperti itu. Sedangkan penjelasan maknanya adalah memahami dampak keragaman yang memungkinkan manajemen pendidikan Islam untuk menjadi lebih responsif agar kebijakan dapat diminimalkan diskriminasi dan meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya gambar ilustrasi ini adalah gambar global peta dunia menunjukkan berbagai negara dan budaya yang melambangkan keragaman global. Ini seperti ini. Nah, penjelasan dari ilustrasi ini menggambarkan keragaman di tingkat global, tingkat dunia maksudnya ya, dan menunjukkan bahwa manajemen pendidikan Islam tidak hanya beroperasi pada konteks lokal saja, tetapi juga menginternalisasi pemahaman global. Nah, manajemen pendidikan yang baik harus dapat melihat dunia dengan sikap terbuka dan memahami bagaimana konteks budaya lainnya dapat berpengaruh pada pendidikan. Ini penjelasan daripada gambar ini, ya. Selanjutnya, maknanya dari gambar ini, ya, visualisasi ini menggarisbawahi bahwasanya pendidikan Islam harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan global dan interaksi antar budaya, terutama di era globalisasi. Manajemen pendidikan Islam harus mampu menjalin kerjasama skala internasional, pertukaran budaya, serta adaptasi terhadap perubahan global. Nah, hal ini sangat penting ya. Karena apa? Untuk membentuk generasi yang tidak hanya paham terhadap nilai-nilai Islam saja, tapi juga memiliki wawasan global, gitu. Jadi mampu berinteraksi dengan berbagai latar belakang dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat yang multikultur. Jadi seperti itu. Ini penjelasan tentang gambar ini, gambar ilustrasi ini. Baik, kita lanjut ke slide ketiga. Oke, slide ketiga ini membahas tentang konsep keragaman. Nah, ini sudah ada penjelasannya, sudah ada maknanya, dan sudah ada gambar ilustrasinya. Namun tetap saya akan jelaskan maknanya, jelaskan penjelasan ini, dan akan saya jelaskan juga gambar ilustrasinya. Oke. Penjelasan ini adalah memahami keragaman yang mencakup variasi dalam budaya, tradisi dan agama yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat. Ini maksudnya penjelasan ini, ya. Kemudian maknanya ini memahami keragaman yang memungkinkan penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan adil, gitu, ya. Nah, kemudian ya di sini juga bisa harus adanya menghargai, mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam pengajaran, yang mana itu bisa membantu peserta didik untuk berperan aktif dalam masyarakat multikultur. Seperti itu. Nah, ilustrasi gambar ini, ya, gambar piktogram atau ikon yang mewakili aspek-aspek berbagai budaya dan agama ini memiliki penjelasan seperti ini, ya. Ini berfungsi untuk memberikan representasi visual yang jelas dan menarik mengenai keragaman budaya dan agama. Nah, piktogram atau ikon ini mencerminkan simbol-simbol khas dari berbagai budaya dan agama seperti pakaian tradisional nantinya, ya, pakaian tradisional, kemudian alat musik dan lambang keagamaan dari masing-masing simbol ini nantinya ke depannya. Nah, kemudian maknanya apa? Dengan menggunakan piktogram atau ikon ini, ya, audiens dapat dengan mudah melihat dan memahami pentingnya keragaman dalam pendidikan. Nah, visualisasi ini juga membuat konsep keragaman lebih mudah dicerna, ya, sekaligus menjadikan tema ini lebih relevan dan menarik. Nah, selain itu juga menciptakan kesadaran akan keragaman yang ada di masyarakat dan bisa mendemonstrasikan bahwa pendidikan Islam itu harus mencerminkan dan menghargai semua keunikan ini dalam pendekatan pengajarannya. Ini seperti itu maknanya ini. Jadi sangat luas dan sangat dalam, ya. Begitu besarnya keinginan untuk menjaga keharmonisan masing-masing agama gitu, ya. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Maksud saya ke slide keempat, ya, tentang keragaman dalam konteks pendidikan, ya.
Ini sudah ada definisinya, penjelasan dan maknanya, serta gambar ilustrasinya. Namun akan tetap saya jelaskan. Baik, penjelasan dari ini ya, pendidikan multikultur ini adalah, yang dimaksudnya adalah pendidikan multikultur itu menekankan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman gitu. Yang ini nih, ya. Ya ini, jadi pendidikan multikultur itu lebih menekankan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman. Nah, makna ini, penjelasan dari makna ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk berinteraksi secara efektif dalam masyarakat yang multikultur dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi gitu. Seperti ini. Kenapa demikian? Karena multikultur itu memiliki prinsip-prinsip terhadap pendidikannya, yaitu keadilan, inklusif, dan pengakuan. Nah, tiga prinsip ini merupakan landasan pendidikan multikultur yang efektif, seperti itu, ya. Nah, kemudian ini ada gambar ilustrasi, ya, di mana gambar ilustrasi multikultur siswa dari berbagai latar belakang budaya dan agama yang berinteraksi. Ini seperti ini. Nah, ilustrasi ini menggambarkan suasana yang beraneka ragam, di mana siswa dari berbagai budaya dan agama saling berinteraksi. Ini merupakan cerminan apa yang seharusnya terjadi dalam pendidikan multikultur, memperlihatkan kesetaraan ya dan saling menghormati di antara semua siswa. Ini ya, ilustrasi gambar ini. Kemudian maknanya apa sih? Ya, maknanya adalah menyajikan tentang keragaman dalam ruang kelas. Audiens dapat lebih memahami esensi pendidikan multikultur dan bagaimana hal itu bisa diimplementasikan dalam praktik pendidikan. Nah, visualisasi inilah yang menekankan bahwa pendidikan efektif tidak hanya tentang transfer pengetahuan semata, ya, tapi juga tentang membangun hubungan interpersonal yang positif. Mohon maaf teman-teman mahasiswa sekalian, tadi terputus slide-nya, namun dapat saya sambung kembali, alhamdulillah. Kita lanjut lagi materinya ya. Oke, so tadi sampai slide keempat ya, slide keempat, oke. Slide keempat tentang ya ini makna gambar ilustrasi ini ya. Oke. Nah, dengan menyajikan gambar yang jelas tentang keragaman dalam ruang kelas ini, audiens diharapkan dapat lebih memahami esensi pendidikan multikultur ya, dan bagaimana hal itu bisa diimplementasikan dalam praktik pendidikan. Nah, harus kita ketahui juga bahwasanya visualisasi ini ya, visualisasi dari gambar ini menekankan bahwa pendidikan yang efektif tidak hanya tentang transfer pengetahuan saja, tapi juga tentang membangun hubungan interpersonal yang positif dan saling menghargai antar siswa. Nah, ini tentunya menggambarkan kelas multikultur yang bisa membantu menonjolkan kemungkinan interaksi dan kolaborasi yang dapat memperkaya pengalaman belajar. Nah, sejalan dengan ini adalah nilai-nilai yang bisa diajarkan dalam pendidikan Islam. Kan seperti itu, karena sifat Islam adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, tentunya hal ini menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada kolaborasi dan hubungan interpersonal yang positif. Seperti itu ya, mohon dipelajari kembali. Baik, kita masuk ke slide kelima. Ya, tentang keragaman budaya dan implikasinya. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang pengaruh budaya, penjelasan dan maknanya serta gambar ilustrasinya. Namun di sini tetap akan saya jelaskan dari penjelasan awal ini bahwa budaya lokal ini ya, penjelasannya adalah dari yang ini ya, bahwasanya budaya lokal itu mempengaruhi metode pengajaran dan kurikulum pendidikan. Ini yang perlu kita ketahui. Terkadang kita nggak menyadari hal itu sebagai pendidik terutama ya, yang di sekolah-sekolah itu nggak menyadari tentang itu. Makanya harus kita sinambungkan, kita sinergikan. Nah, maknanya apa? Maknanya dari penjelasan makna ini adalah untuk membantu menciptakan kurikulum yang relevan dalam meningkatkan keterlibatan daripada siswa itu sendiri. Nah, banyak sekali contoh kasus dalam hal ini ya, misalnya kasus-kasus pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal tuh. Misalnya seperti ini, kasus pendidikan yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai lokal dapat berupa proyek-proyek pembelajaran yang tentunya melibatkan partisipasi komunitas. Misalnya saja di sini, program pendidikan tersebut mengajarkan sejarah lokal, kemudian seni, kemudian tradisi, ya,
terutama tradisi bangsa, sekaligus mengkaitkannya dengan nilai-nilai Islam seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong. Nah, maknanya apa dari contoh ini? Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan Islam itu tidak hanya terfokus pada ajaran agama saja, tapi juga pada pengembangan kemampuan siswa untuk memahami dan menghargai konteks budaya mereka. Nah, ini yang namanya keselarasan gitu antara nilai-nilai lokal dan ajaran Islam. Tentunya hal ini bisa dapat memberikan kekuatan tambahan bagi peserta didik, bagi siswa tersebut dalam membangun karakter dan etika yang baik. Nah, dengan mempromosikan sinergi antara nilai-nilai lokal dan spiritual, pendidikan Islam itu dapat berjalan seiring dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada gambar ilustrasi yaitu berupa foto festival budaya dan kegiatan komunitas yang mencerminkan berbagai tradisi ini. Nah, ini. Nah, penjelasan dari ilustrasi ini ya, ini merupakan kegiatan komunitas yang dapat menangkap momen ketika beragam tradisi dan budaya itu bersatu. Nah, hal ini bisa mencerminkan kehidupan sosial yang kaya tentunya, di mana individu dari latar belakangnya itu berbeda, namun bisa saling berinteraksi dan berbagi pengalaman. Ini di sini, ya, berbagi pengalaman. Nah, maknanya apa dari gambar ini? Ini bisa menjadi pengingat ya bahwa keragaman budaya adalah sebuah kekayaan yang perlu dirayakan dan dipelihara, dirawat. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, gambar tersebut juga memberikan inspirasi gitu. Untuk apa? Untuk menciptakan program yang menghubungkan siswa dengan komunitas melalui kegiatan budaya. Nah, ini tentunya mengajak siswa untuk lebih aktif, terlibat. Nah, ini mulai dididik dari awal seperti ini, sehingga bisa membangun rasa kebersamaan dan memahami pentingnya kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti itu. Nah, ini dengan merayakan keragaman budaya ini bisa mendukung pengembangan kolaborasi di komunitas seperti ini. Ini sangat bagus sekali. Oke ya, lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya adalah tentang keragaman agama dalam pendidikan Islam. Sudah dijelaskan di sini ada toleransi, kemudian penjelasannya juga sudah ada, maknanya juga sudah ada, kemudian ada gambar ilustrasinya juga. Namun tetap akan saya jelaskan ya dari penjelasan ini. Penjelasan ini maksudnya adalah menghormati keberagaman agama dalam lingkup pendidikan gitu. Maknanya apa ini penjelasannya, maknanya ini? Yaitu untuk membimbing ya, menjadi lebih terbuka dan siap menerima perbedaan. Maknanya ini ya. Seperti itu. Nah, ini untuk apa sih sebetulnya? Untuk mempertajam keterampilan sosial dan mempersiapkan dalam masyarakat plural, ya, masyarakat dengan penuh keanekaragaman gitu. Nah, di sini bisa dilihat gambar ilustrasi ini ya. Ilustrasi ini gambar, anggaplah ini gambar dialog lah antara agama ya. Dari orang dari berbagai agama berbicara satu sama lain, seperti ini ada Islam, ada Kristen, kemudian mungkin ada Hindu, ada Buddha dan sebagainya, ada Konghucu gitu kan. Nah, ilustrasi gambar ini ya menunjukkan dialog antar agama tentang situasi di mana individu dari berbagai latar belakang agama saling berinteraksi, berdiskusi, dan berbagi perspektif. Nah, ini menciptakan ruang gitu bagi pemahaman dan pengertian yang lebih baik antara pemeluk agama yang berbeda. Seperti itu. Maknanya apa sih sebetulnya? Nah, ini maknanya dari ilustrasi ini bisa memperkuat pentingnya komunikasi yang terbuka dan saling menghormati dalam lingkungan pendidikan. Nah, dalam konteks manajemen pendidikan Islam, gambar ini dapat menggugah inspirasi bagi pendidik untuk menciptakan kegiatan yang mendukung dialog antar agama yang dapat memperluas wawasan ya. Melalui dialog ini nanti peserta didik atau siswa itu dapat belajar bahwa meskipun ada perbedaan, banyak sekali nilai-nilai universal yang dapat diterima dan dihargai oleh semua agama. Nah, ini bisa membantu mengurangi prejudis dan diskriminasi ini, seperti itu. Kenapa? Karena bisa menciptakan ruang bagi pemahaman lintas keyakinan gitu. Nah, maknanya apa lagi? Mendorong pentingnya komunikasi sebetulnya. Dan bisa saling menghormati dalam pendidikan. Gitu. Seperti ini nih gambarnya nih. Ya, ini gambarnya. Oke, selanjutnya masuk ke slide ke-7. Oke. Slide ke-7 ini memasuki manajemen pendidikan Islam dalam konteks multikultur. Ya.
Nah, di sini sudah ada definisinya, penjelasan makna serta gambar ilustrasinya. Namun tetap saya jelaskan dari penjelasan ini maksudnya adalah mengelola pendidikan itu berdasarkan nilai-nilai Islam. Di sini nih, maksudnya ini, penjelasan ini. Mengelola pendidikan itu harus berdasarkan nilai-nilai Islam. Untuk apa? Untuk mengadaptasi kurikulum dan metode untuk menghargai perbedaan. Gitu. Itu harus masuk ke kurikulum sehingga siswa nanti akan terbiasa karena kurikulumnya sudah ada. Gitu. Nah, kemudian penjelasan makna ini. Ini maksudnya adalah mengintegrasikan pengelolaan pendidikan dengan nilai-nilai keadilan dan integritas gitu. Jadi adanya adaptasi nanti terhadap keragaman bisa mengelola keragaman agama dan budaya di lembaga pendidikan. Nah, ini maknanya apa? Dari penjelasan makna ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang kaya bagi semua siswa itu. Nah, gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ilustrasi gambar ini tentang kerangka pikir ini ya. Ini mengadaptasi maksudnya. Penjelasan dari ilustrasi ini adalah diagram alur atau grafik yang menggambarkan kerangka kerja, kerangka pikir dari manajemen pendidikan Islam yang inklusif. Ini ada planning, controlling, ya, actuating, organizing dalam ilmu manajemen. Nah, penjelasan dari diagram ini adalah merupakan cara visual yang efektif untuk menggambarkan kerangka kerja manajemen pendidikan yang inklusif, gitu. Nah, ini dapat mencakup elemen-elemen seperti visi, misi, nilai-nilai, strategi pengelolaan keragaman, serta metodologi pengajaran yang akan menggabungkan pendekatan pendidikan yang responsif terhadap semua kelompok-kelompok budaya dan agama. Ini, gitu, dari kerangka pikir ini. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah untuk membantu menyederhanakan konsep yang kompleks dan menjadikannya lebih mudah dipahami oleh para pendidik serta para pengelola. Nah, diagram ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam implementasi manajemen inklusif saja, tapi juga sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam menghargai keragaman. Nah, ini dapat mendorong nantinya kemana? Ke partisipasi. Mohon maaf, teman-teman sekalian, terputus slide-nya, nggak apa-apa, kita lanjut kembali. Yang penting tetap bersemangat ya, di slide ke-7, kita lanjutkan kembali, oke, stop. Tunggu sebentar, sabar sejenak ya. Oke. Ke-7 ilustrasi manajemen kerangka pikir ini. Oke. Kerangka pikir yang planning, controlling, actuating, organizing ini merupakan kerangka pikir dari manajemen. Nah, maknanya adalah ilustrasi ini dapat membantu menyederhanakan konsep yang kompleks dan menjadikannya lebih mudah dipahami oleh para pendidik serta pengelola. Nah, diagram ini juga tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam implementasi manajemen inklusif, tapi juga sebagai alat komunikasi untuk menentukan komitmen lembaga pendidikan dalam menghargai keragaman. Nah, inilah yang dapat mendorong nantinya kepada partisipasi semua pemangku kepentingan, terutama dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang harmonis dan inovatif. Nah, ini yang bisa menyederhanakan konsep manajemen pendidikan yang kompleks agar mudah dipahami ya ini, ya. Kerangka pikir ini di dalam ilmu manajemen ini sangat penting sekali. Baik, kita lanjut kembali ke slide berikutnya. Strategi yang sinergis. Oke, strategi yang sinergis. Nah, strategi yang sinergis ini sudah ada penjelasan, sudah ada definisi, sudah ada makna, dan ada gambarnya juga, ilustrasinya. Nah, saya jelaskan sedikit tentang penjelasan ini. Yang dimaksud dari sini secara ringkasnya adalah menciptakan harmoni antara nilai-nilai Islam dan keragaman budaya. Penjelasan tentang makna ini adalah untuk membangun ruang dialog yang inklusif dalam pembelajaran. Gambar ilustrasinya ini ya menggambarkan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mengintegrasikan keragaman dalam pendidikan. Gitu ya. Nah, ini bisa mencakup diagram yang menunjukkan hubungan antara metode sinergi, keterlibatan komunitas, pengembangan kurikulum, dan pelatihan. Nah, dengan setiap elemen ini akan saling terhubung dan diilustrasikan dengan ikon dan grafis visual yang menarik seperti ini. Ya. Nah, maknanya ini adalah untuk memberikan gambaran sederhana tentang implementasi strategis yang kompleks untuk sebagai langkah untuk mengintegrasikan keragaman dalam pendidikan. Itu, ini gambar ini, ilustrasi ini. Baik, yang slide terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang kesimpulan ini sudah ada penjelasannya, kesimpulannya, dan maknanya. Namun tetap saya jelaskan. Nah, maknanya, ya, penjelasan ini adalah sebagai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman
merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis. Ini penjelasan dari ini. Kemudian maknanya ini, pendidikan Islam itu dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan individu dari berbagai latar belakang. Demikian. Kemudian di sini ada ilustrasi ya, gambarnya tangan yang saling bersalaman ini. Nah, ini sebagai simbol kerjasama dan keharmonisan antar budaya dan agama yang bermakna untuk membangun komitmen hubungan positif di masyarakat yang multikultur. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif, bekal keilmuan kalian semuanya untuk meraih masa depan di pendidikan multikultur, dan mohon dipelajari kembali slide demi slide seluruhan ini menjadi motivasi agar kita tetap membangun dunia hubungan kita dengan masyarakat ini secara multikultur, sehingga akan menimbulkan kenyamanan bagi kita semuanya. Baik, itu saja. Ke depan tetap ada penugasan ya buat teman-teman. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di periode berikutnya.